Halo, selamat datang di Jam Besok. Ceritain aja dulu. Oke, di sini gue Andika ditemenin dua tamu yang super amat spesial di sini. Ada satu dari mahasiswa dan satu lagi dari siswa SMK. Boleh banget dong perkenalan terlebih dahulu. Dari aku. Iya, boleh Oke, Kakak. nama aku Parica. Aku dari M Radio UMJ. M Radio UMJ, yang satu lagi siapa nih? Nama aku Alif Reza Sekianto, asalnya SMKN 29 Jakarta. SMK 29 Jakarta. Jakarta. Wah, ini kita ngeliat nih ya, ini udah pakai baju kayak baju-baju apa ya? Baju-baju polisi ya nggak kasih Kak? Polisi, bener. Wah, luar biasa. Jadi tadi dari Radio UMJ ini harusnya udah kenal banget ya sama komunitas radio lah. Iya. Nah, yang satu lagi nih kayaknya masih awam gitu ya. Awam Nah, banget, kita Kak. gali sedikit satu persatu dari teman-teman semua gitu. Nah, yang pertama aku pengen tahu banget perspektif dari kalian gitu ya. Mungkin kita ngelihat perspektifnya dari kamu dulu deh, dari Oke. Alif dulu ya. Iya. Kalau dari Alif sendiri awal kenal radio itu dari mana sih? Apakah dari Grab gitu misalnya naik Grab car gitu kan ada biasanya ada radio-radio gitu kan? Iya. Atau dari mana Alif kenal radio? Untuk pertama kali saya kenal radio itu, aku pernah dulu kan ayah juga punya radio ya, sering denger lagu. Oh, wow. Jadi dari situ terus juga dari mobil juga Dari kita mobil sering juga. sering dengerin gitu, tapi nggak terlalu mengerti lah. Oh, nggak terlalu itunya. ngerti, cuma suka ngedengerin gitu Iya, ya suka kalau ngedengerin. ada. Oke, seru banget. Nah, kalau Seru. dari kakak nih, kakak Jujur kenal- sama. Jujur sama. Di mobil, di Oh, mobil. di mobil. Soalnya kan kalau misalnya di mobil biasanya ada tuh ya. Heeh. Yang paling aku ingat tuh paling ya ada beberapa dari Prambors. aku Iya, betul dengar, banget, Prambors. di FM. Terus habis itu Heeh. pas masuk kampus ternyata di M Radio ini kan ada kakak kelas aku pas SMA ya. Oh, gitu. Jadi kayak diajak, ayo masuk. Ih, seru Gitu, jadi aku banget. masuk. Oh. Gitu. Wah, ini sama-sama kenal dari mobil dulu gitu awalnya Iya. gitu ya. Mobil. Beda nih kalau aku ya. Apa tuh? Kalau aku dulu waktu SMA malah aku nggak kenal yang namanya radio, tahu teman-teman. Iya. Iya, aku nggak kenal namanya radio dan aku penasarannya itu radio itu masuk universitas. Nah, masuk universitas kayak wah ini komunitas apa nih kok seru gitu kan kalau dan akhirnya aku masuk, aku belajar baru kenal yang namanya mixer, yang namanya siaran dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, zaman sekarang kan udah radio itu kan udah apa ya? Kalau menurutku itu kalau kita ngelihat dari statistik aja deh gitu ya, udah mulai turun gak sih Iya, peminatnya? Ya kan, sekarang Iya. tuh kayak kalian peminat radio itu sekarang tuh lebih banyak beralihkan ke Spotify. Ya kan, kayak Spotify terus gue tuh penasaran nih dari sisi kedua dari kalian. Yang satu kan orang yang udah terjun lama gitu kan di radio, yang satu ini pemain awal nih ya Iya, terkait pemain radio. awal. Nah, kalau dari kalian sendiri melihat perspektif sekarang radio itu udah mulai turun, kira-kira untuk naikin engagementnya lagi tuh gimana sih guys? Dari siapa? Aku dulu. Iya Dari kakak dulu. dari kakak dulu deh. Dari aku cara naikinnya ya. Heeh. Karena aku penyiarnya lumayan sulit ya Lumayan untuk sulit naikinnya gitu ya. lagi. Wah, dari kayak misalnya produser aku bilang, coba Ca cara ngajak pendengar. Gitu. Heeh. Oh iya, oke. Gue berusaha buat ngajak gitu. Sebenarnya agak Iya sulit kan? karena udah Heeh. ada Spotify banyak juga kan. Betul. yang bilang, terus sosmed juga udah majarela. Majar betul. menyer marjalela Iya, betul. Dia agak susah sebenarnya. Betul Dia bisa. sih. Cuma kamu tadi nguploadnya di website apa? Di website www.umj. www.umj dan itu tuh biasanya listenernya itu tuh kayak orang-orang itu aja atau tiap bulan ini kita tuh kayak ada rapat dan kayak oh ini listenernya nambah lagi nih ternyata listenernya sukanya ini gitu. Bisa sih, aku pernah tahu kalau misalnya mereka pada ngotak-ngatik kayak ini bulan ini pendengarnya ada segini, di bulan April misalnya program siarannya kan ada 5 tuh ya. Iya. Misalnya di Break and Go paling banyak nih, terus di ini sore dikit. Agak dikit gitu ya. Oh, Bisa sih, iya paham. Ih, seru banget. Iya, aku juga mikir kan ya sampai sekarang tuh gimana sih caranya buat naikin engagement radio gitu. Bahkan Iya, betul. di SMA atau SMK pun yang ada komunitas radionya pun jarang banget gak sih? Jarang. Iya. Nah, kalau dari perspektif kamu nih pasti lebih sering denger Spotify kan daripada Iya, denger benar. radio kan. Nah, Iya. dari perspektif kamu gimana sih sebagai orang yang masih awal banget nih untuk naikin engagement radio di zaman sekarang tuh gimana? Mungkin menurut aku ya, ya ini secara orang awam aja, mungkin lebih diinin aja Kak, bisa mencari narasumber yang lebih asik, terus pembahasannya lebih
kalau di Gen Z mah lebih apa ya? Lebih relate aja. gitu Iya, ya. benar. Oke. Biasa tentang pencitraan apa namanya? Pencintaan. Pencitraan. Terus tentang apa menerima cerita-cerita keluhan ya kan itu ya pokoknya wajib banget mengikuti generasi yang ada lah. Oh gitu, siap. Betul. Mengikuti generasi yang ada gitu ya. Heeh. Karena yang jadi PR menurutku sekarang itu gimana caranya buat naikin listenernya. Karena kita udah berusaha untuk menggembor-gemborkan ya nggak sih guys? Iya. Udah berusaha untuk menggembor-gemborkan, cuma listenernya itu kayak stuck di situ-situ aja gitu kan. iya. Kita naikin di Instagram pun ya yang ngelihat itu Instagram itu aja gitu Iya. kan. Nah makanya gimana caranya biar kita, apakah kita harus move ke website kayak misalnya Spotify atau harus bagaimana gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kayak Kalau aku kan sekarang siaran aku bisa di live TikTok juga ya. Mm-mm. Jadi kayak orang jadi lebih banyak gitu buat nonton lewat live TikTok aja deh, lebih gampang. Website kan agak susah ya. Iya. Biasanya ngirim linknya itu lewat story di Instagram Nah, kan. itu. Jadi kayak kayaknya orang-orang mah males kalau misal buka story. Jadi kita harus nyari Betul. dulu. Iya. Yang radio UMJ tuh males ya Males, orang-orang. sama. Jadi mending ternyata akhirnya kita kepikiran buat live TikTok, dan tadi dibilang awal live TikTok itu Desember 2025. Oh, Jadi dari udah Desember 2025 Iya. ini UMJ ini udah mulai Iya. live TikTok ya. Iya, jadi- Kayak itu pernah FYP deh di gue deh. Iya kan? Iya kan? Kayak Nonton. lebih seru juga Iya kan? sekarang Lebih kalau live seru. TikTok. Iya, bener-bener lebih Heeh. seru di Pernah live nggak sih TikTok. kalau kamu ini kayak ngelihat nih di live TikTokmu atau live Instagrammu lewat gitu beranda orang yang siaran radio gitu? Oh pernah. Oh, pernah. Di FYP aja di TikTok biasanya ada Oh. apa namanya orang lagi mainin radio siaran terus komunikasi sama orang pengguna radio di daerah lain. Oh, gitu. Iya, Wow. jadi kayak dua arus begitu dah Oh, ngobrol. kayaknya pernah tahu deh segmen itu deh. Iya, kayak seru banget deh segmen itu deh. Saya Oh, kurang tahu tapi namanya apa kalau di saya. Hmm. Kalau nggak salah radio amatir kalau nggak salah. radio amatir. Oh, iya. Oke. Jadi segmennya itu selaku peradio, kita selaku orang yang menyiarkan, dia siaran sama orang lain di Iya. tempat yang berbeda. Iya. Wow. Bahkan ada yang dari Sabang mau Merauke juga. Wah, itu menarik loh. Maksudnya gimana caranya buat gituin kan? Iya, makanya frekuensinya. Frekuensinya jauh banget jujur. Iya, benar. Wah, luar biasa. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih pandangan kalian soal radio gitu Iya. kan. Tapi di sini gue pengen lebih menggali lebih dalam gitu. Kayak apa sih yang bikin radio itu tuh menarik buat kalian? Nah, dimulai dari siapa dulu nih Kak? Tadi aku udah dimulai dari Kakak, boleh sekarang dimulai dari Alif dulu. Oke, untuk membuat radio. Membuat radio itu kayak apa sih pandangan kalian, kenapa radio itu menarik gitu bagi perspektif kalian gitu? Ah iya, mungkin ini sih Kak ya. Kalau sebagai teman ngobrol atau teman cerita, jadi kayak kita misalkan diem ada yang cerita, mereka kan itu kan jadinya kalau di radio kan ngobrol ya Iya, kan, jadi kayak betul. ngerasa ada Temennya, Ada ada temennya. kayak ajakannya gitu iya kan. benar, sama kayak misalkan kita nyalain TV hanya cuma buat kayak apa tuh ada nonton kayak gitu kan. gitu-gitu kan. Kalau radio kayak biar ada orang gitu Iya. rasanya. Jadi Oh, nggak gitu. sendirian gitu. Oke. Itu yang buat menarik sih. Itu yang buat sebenarnya. menarik ya. Oke. Kalau kamu Kakak siapa sih? Lupa lagi tadi aku. Ica. Ica, Kak Ica. Kamu samaran loh padahal. Oh my god. Pasaran kok samaran. Salah mulu deh. Ya udah, Kakak Ica cantik seperti orangnya gitu. Oke, Kakak Ica boleh banget apa nih Kak yang bikin Kakak kan udah terjun banget gitu ya, udah lama banget nih pasti nih di radio. Apa yang membuat radio itu menarik gitu? Nggak selama itu kan. Nggak selama itu udah. Selama itu. Oh, gitu. Setahun doang. Oh, berarti satu periode dong. Baru naik. Oh, baru naik. Sekarang periode kedua. Enggak, baru. Oh, satu. Oh, baru jadi naik. dari calon anggota jadi anggota. Jadi staff. Oh, jadi staff. Ya, aku yang Oke. ngurusin jadinya. Ya, oke, siap. Kak Ica gimana nih Kak Ica pandangannya? Kalau dari aku yang bikin menarik sebenarnya boleh sih dari jawaban dia yang apa namanya, kita ngerasa nggak kesepian ya. Iya, Jadi benar. Betul. ada teman. Heeh. Terus juga narasumber juga seharusnya bisa situ. Iya Karena kan? aku juga pernah siaran sama narasumber kan. Heeh. Biar kayak nggak bosan nih pendengarnya kayak Kayak itu aja gitu kan, kita lagi gitu kan. cak mulu nih. Nanti apa yang ngalahin Itu sama relate siapa, sih kayak jujur. gitu. Bener banget, kayak sekarang aja kan aku ngundang kalian selaku Iya. narasumber gitu kan, biar
pendengar kita nih nggak bosen gitu, Iya, kayak betul. anjir Betul, dika betul. lagi Iya. dika lagi gitu kan. Iya lagi dia lagi bosen banget gitu kan kata gua gitu. Nah, tadi apa yang udah bikin radio ini menarik bagi kalian gitu kan. Kalau sekarang penasaran tantangan radio yang ada di media sosial itu tuh gimana sih? Kan sekarang kan kayak susah banget ya naikin engagement-nya itu. Gimana sih menurut kalian tantangannya itu tuh kita harus ngapain gitu buat naikin itu gitu? Betul. Oh, lewat konten ya. Lewat konten. Kalau aku sih karena setiap hari bikin konten, kayak buat setiap siaran nih pasti aku selalu bikin konten. Oh, Konten gitu. dan live report. Oh, Di iya story. iya Jadi, iya. bisa menariknya lewat konten-konten aja sih sebenarnya. Oke. Bisa di post di TikTok mungkin, di Instagram. Oke. Tapi kalau bikin konten untuk siaran ini tuh benar setiap siaran benar harus ada satu konten. Setiap siaran harus ada satu konten. Itu satu konten feed atau story atau gimana biasanya? Story Story ya. story. Biasanya per segmennya tuh apa, ngebahas apa, nanti kita bikinlah Iya, konten SG iya. itu gitu ya. Gitu. Itu salah satu yang menarik sih. Kalau menurut Alif gimana, Nah, Alif? kalau menurut aku sih setuju juga dengan katanya Kak Ica, ya kan, kita harus lebih sering mengupload kegiatan radio itu di sosial media. Oh, gitu. Iya, contohnya kayak bisa cara ngeklip pembicaraan. Kan kalau zaman sekarang tuh kayak klip-klip video yang ada di TikTok. Iya. Nah, ini kita bisa aplikasikan juga dari radio, klip pembicaraan radio kita klipkan di TikTok, lalu TikTok. di-post gitu Oke. supaya pengguna sosial media yang lain tuh juga gampang tertarik untuk Oke. mendengarkan radio Oke. begitu, Kak. Berarti klip-klip pendek mungkin ya. Iya, Jadi klip-klip kita lagi pendek. ngomong apa nih yang bikin naik gitu kan. Nah, klip itu dipotong. Nah, biasanya bikin panas juga itu enggak sih? Bener, Kak? Ya kan? Itu tapi kadang kalau kontroversial agak ngeri sih, Wak. Iya benar. Makanya jaga-jaga. Ya jaga benar, dipilih-pilih kalimatnya Iya. gitu. Oke, seru banget. Kalian gak mau nanya aku apa nih? Aku mau nanya nih kira-kira nih. Iya, nanya apa nih kira-kira nih? Cipik itu dah. Chat. Kata gue. Mungkin nanya balik kali tadi terkait apa tadi yang gue tanya tadi apa? Banyak banget. Banyak banget gitu yang gue tanyain ya. Mungkin kalau aku sedikit cerita kenapa akhirnya aku masuk Suara Radio Uhamka kali Iya, ya. benar. Nah, awal mulanya itu kayak aku kenal nih sama teman-temanku yang ada di sini gitu. Ada Tarisa dan teman-teman di sini. Terus aku penasaran nih, ini kayaknya seru banget. Ini orang lagi ngapain sih di lantai 2 kok lagi make headphone, lagi kayak siaran begini, terus kayak lagi mainin mixer. Tuh di situ penasarannya. Terus aku gali lah lewat DM, kalau nggak salah lewat DM apa lewat WA gitu. Terus aku penasaran, aku chat lah kakaknya. Waktu itu namanya Kak Winda, dia itu ketua umum dari Radio Saka periode 2022 kalau nggak salah waktu itu. Terus aku chat dan ternyata lagi ada open recruitment waktu itu. Nah dari situlah aku penasaran. Tadi kan aku ceritakan bahwa aku waktu SMA tuh nggak kenal yang namanya radio. Aku cuma kayak, radio? Yang gue tahu kan Spotify gitu kan. Apaan tuh radio gitu kan. Makanya mungkin sampai sekarang hal tersebut tuh masih relate deh. Kayaknya di siswa-siswa atau di generasi-generasi Z yang memang belum kenal yang namanya radio. Kayak pemikiran itu, ngapain sih dengerin radio? Kan udah ada Spotify yang gampang sekarang gitu kan. Makanya balik lagi aku nanya ke kalian, gimana sih naikin engagement-nya? Kalau dari Kak Ica lewat mungkin live TikTok gitu kan, disiarin. Kalau dari Alif lewat konten Instagram dipotong-potong gitu Iya, kan, benar, konten-kontennya diklip. terus di post di feed Instagram. Mungkin itu jadi salah satu cara kita mungkin ya untuk naikin nama radio gitu. Oke, selanjutnya nih apa nih ya? Nah, kira-kira menurut kalian nih radio di zaman sekarang itu kurang relate kah atau emang kebiasaan orang aja yang emang berubah? Maksudnya adalah radio di zaman sekarang ini kayak kurang relate dengan penggemar Gen Z, kurang relate dengan kita-kita, atau ternyata tuh sebenarnya relate, cuma emang kitanya belum kelihatan aja gitu radio ini. Kalau dari kamu dulu deh, Ica. Kalau dari aku mungkin kayaknya kebiasaan orang deh. Karena Kebiasaan aku juga kayak gitu ya. Dulu kan dulu gadget tuh nggak sebanyak sekarang kan. Terus media sosial juga nggak seheboh sekarang. Betul. Jadi dulu makanya aku bilang kenapa kenal dari mobil, karena ya di mobil kita nggak main handphone. Betul. Cuma dengerin dari radio mobil itu doang kan. Iya. Jadi, oh ini radio. Terus aku, Jujur kalau di mobil main kan? handphone kalau gua agak enek. Iya, betul. Agak Iya, mual betul, gitu. Iya bener. Ya dari situ terus abis itu
gitu, jadinya makanya kalau misalnya kebiasaan sih jujur aku juga kayak gitu. Tapi kalau relate, kalau aku ya buat ngedengerin radio yang relate itu dari sesuai penyiarnya. Sesuai penyiarnya, Kalau biasanya Gen dari Z, mana nih? Gen Z sih. Oh, Ya, Gen Z, Jadi aku dengerin, uh-uh. ini Gen Z enak nih kayaknya buat Buat didengerin. didengerin gitu Iya. ya, bener. Kalau kamu Liv gimana? Kalau aku sih mungkin kenapa radio lebih menurun ya sekarang ya? Uh-uh. Mungkin karena perubahan zaman juga ya. Perubahan zaman. Tapi radio tuh menurut saya itu belum belum mati sepenuhnya. Belum mati sepenuhnya Maka ya. mungkin lebih ke berubah. Hmm. Karena kalau zaman dahulu kan kita kalau radio itu kan mendengar, Iya. hanya mendengar ya kan. Uh-uh. Kalau sekarang tuh lebih pindah ke podcast. Iya, Ya kan? Itu bener. tetap masih ada satu kesinambungan juga kan? Betul. Mungkin sekarang tuh tontonan podcast malah lebih naik gitu karena mungkin orang lebih enak tuh sambil melihat orang ngobrol lah, nggak cuma Iya. mendengar aja. Betul. Gitu aja sih Kak. Iya, zaman sekarang tuh kayak sekarang aja Saka pun sekarang udah ada program podcast juga gitu kan. Kalau di UMJ juga udah ada gitu kan. Pasti ada gitu, soalnya kayak kita nyari celah nih ya kan. Balik lagi kita gimana caranya untuk nyari celah agar radio itu naikin engagementnya. Iya. Dan ya kita lagi usaha gitu kan terkait hal tersebut gitu. Gimana caranya sampai nih ke anak-anak SMA atau SMK gitu biar listener hariannya itu tuh ada gitu kan. Iya, betul. Kalau aku sih jujur aja kalau denger radio aku biasanya di KRL. By the way aku naik transportasi umum soalnya. Iya. Gitu, rumahnya agak jauh. Di mana tuh Kak? Di Bekasi. Waduh. Iya yo banget. Biasanya aku pakai earphone kabel sambil berdiri sambil begini. Ini baru dengerin tuh radio. Iya. Kadang emang agak NPD. Kadang dengerin radio dari ininya sendiri, dari websitenya sendiri gitu. Ya. Iya tapi seru sih dengerin radio dari teman-teman Saka juga yang lain. Kan banyak banget tuh. Ada Depik, terus tadi ada yang udah dijelasin lah pokoknya ada banyak banget gitu segmen-segmen dari radio itu. Nah, dilanjutin kita masuk ke solusi nih. Solusi apa sih yang kalian tawarkan gitu selaku mahasiswa, selaku siswa SMK agar kedepannya radio itu ya biar cepet lah gitu loh, biar semuanya itu listener dari radio itu panjang gitu, banyak gitu, biar kita kalau mau siaran gitu kan kayak makin semangat gitu kan kalau ada yang ngebales DM, kalau ada yang ngebales kayak siaran kita gitu. Kira-kira gimana tuh Ica? Solusinya ya? Iya solusinya Live TikTok aja deh. live TikTok aja deh. Yang punya kayak radio itu udah mulai live TikTok, jadi bisa kayak manggil lebih cepat deh. Betul, Itu menurut gue tapi lebih cepat aku gitu. penasaran nih. Kamu kan udah live TikTok ya, Cak ya. Nah, yang gue penasaran adalah ketika kamu live TikTok di pas bulanannya itu kayak naik gak sih grafik dari penontonnya itu? Bulanannya kalau bulanannya aku nggak pernah liatin ya. Hmm. Tapi kalau misalnya setiap siaran itu suka aku liatin kayak hari Selasa ini banyak gak sih orang yang nonton. Oh gitu. Nah, jadi sesuai orang-orang gabut deh. Yang masuk juga cuma teman-teman aku doang sih sebenarnya. Oh, Cuman ya, oke. at Tapi kan least- nggak apa-apa ya, at least Iya. ada gitu kan. Ada penontonnya, Heeh. ada gift, kan lumayan. Wah, give apa Mif Mawar? Hiu. Oh my god, itu mahal loh. Aduh, kalau Alif gimana Alif solusinya kalau dari di siswa SMK apalagi kamu notaben dari SMK-nya itu jarang ya, maksudnya Iya. kegiatan-kegiatan dari public speaking atau gimana kan jarang. Iya, betul. Lebih ke kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan teknik itu Teknik, mesin iya. gitu. Kalau menurutmu gimana, Liv? Kalau- Bisa nggak sih dimasukin kayak di setiap lagi istirahat orang-orang tuh pengen denger nih radio bosen yang denger YouTube atau gimana Oh gitu. iya, bisa mungkin ya Kak ya dengan cara apa ya mengajak teman-teman juga untuk dengerin apa namanya radio. Radio. Karena mungkin tipenya radio itu tuh dia nggak bisa didengar cuma sebentar cuma seklip doang juga. Betul. Harus dari awal sampai akhir tuh supaya nyambung Iya, gitu. bener sih. Terus solusinya juga yang lain sama tadi dengan kata Kak Ica lebih sering live TikTok tuh ya Lebih kan. sering live TikTok ya. Mungkin lebih sering posting di sosial media yang lain untuk promosi yang lain begitu Kak. Oke. Jadi supaya banyak penonton yang dari banyak platform sosial media Iya, gitu kan. bisa melihat Heeh. langsung. Balik lagi sekarang solusi dan tipsnya itu ya balik lagi sosial media ya Oh, kan. iya, betul. Kita harus apa ya namanya ya Cak ya, harus naikin namanya itu ya gimana lagi kalau nggak dari sosmed gitu kan. Betul. Soalnya kalau zaman sekarang website itu kan kayak
aduh udah turun banget gitu. Kadang yang sekarang jadi listener tetapnya aja banyaknya di Prambors gitu kan, daripada Iya di sih, bener. website-website kayak kita UMKM gitu kan, website UMKM. Oke, tadi kita udah ngebahas solusi, terus kita udah ngebahas terkait harapan. Kira-kira apa lagi nih yang mau kalian tanyain deh? Aku pengen nih ada pertanyaan dari kalian gitu ke kita, ke Saka gitu atau ke gua sendiri gitu. Ke Saka. Heeh. Aduh. Gimana? Kita pikirin dulu. Kita bikin dulu. Alif juga boleh Iya, kalau mau boleh, nanya-nanya Kak. ke Kak Ica, mau nanya ke Ah, aku gitu boleh betul, banget. betul, betul. Ke Kak Ica aja. Boleh, Iya, silakan. Kak. Iya. Asik banget. Aku mau nanya dong, kenapa kakak tertarik nih ikut komunitas radio? Ayo lu, Begitu, Cak. Kak. Ayo. Apa yang buat menarik, ya kan? Apa yang bikin kakak mau ikut gitu, Kak? Sejujurnya yang kayak tadi aku bilang sebenarnya dari kakak kelas kan. Iya. Kayak masuk aja, disuruh masuk, ditarik-tarik gitu. Terus sebenarnya aku nggak tahu, aku nggak kenal M Radio pas masuk, cuma tahu masuk UMJ, udah masuk, disuruh mama masuk UMJ, ya udah. Oh, ya udah gitu ya. Terus habis ternyata ada M Radio kayak ini apaan sih gitu. Komunitas Nggak apa tahu. sih ini Iya, gitu ya? sama sekali nggak tahu sebuta itu tentang M Radio, terus baru follow, terus cuman tahu announcer, udah. Ya udah milih announcer pas awal masuk. Di daerah kepilih announcer juga. Oh gitu. Gak kebayang M Radio kayak gimana, gak kebayang. Oh, Masuk oke aja. oke oke. Tapi Cak, aku mau nanya deh sama kamu, waktu awal kamu masuk jadi announcer, itu tuh kayak kita pelajarin lewat teori dulu atau langsung pelajarin lewat praktek kayak gini, ngelihat kakak-kakaknya yang lagi siaran radio Teori gitu. sih. Lewat teori dulu. Dari teori, terus abis itu kayak ada yang praktekin dari angkatan atas. Abis itu kita trial dulu sebenarnya seminggu Kalau tuh. pas aku ya, Heeh. seminggu trial dulu sama partnernya. Terus habis itu udah dievaluasi siaran tuh kayak gini-gini, harus kayak gini gitu. Oh gitu. Gitu. Oke 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 oke. Gimana Liv, kejawab gak nih pertanyaan dari Kejawab Ica? banget dong, Kak. Kejawab Iya. dong. Oke. Nah, kalau radio itu apa ya Kak ya? Kalau radio itu gimana ya, Tadi kan aku bingung nih Kak, aku mendeskripsikannya ke kakak-kakak ini gimana gitu ya. Kalau radio itu nah ini nih ya. Ini baru keinget nih di kepala aku, ini baru kebayang. Gimana? Kan aku kan juga sering banget ngeliat SG-nya dari M Radio UMJ. Nah, kalian ini sering banget posting-posting sosial media gitu kan. Gimana sih tantangannya? Maksudnya gimana sih cara kalian itu kayak tiap hari ngebagi jadwalnya untuk ngebagi konten sosial media? Karena jujur aja di Saka tuh kadang kita ini ada yang mau, kadang ada yang enggak karena kesibukannya masing-masing. Gitu. Kira-kira apakah ada jadwal sendiri atau gimana untuk tiap hari itu kayak bisa posting siaran, tiap hari itu bisa ngedit siaran gitu-gitu. Kita sharing tips and triknya gitu, Kak. Ini yang untuk siaran apa sosial medianya M Radio nih? Siaran dan itu nanti abis itu diupload ke SG-nya M Radio UMJ Kalau gitu. siaran kan udah per orang ya, per orang setiap hari tuh Ada jadwalnya. Ada timnya. Kalau aku sebenarnya cuman di Selasa, Kamis sama Jumat sebenarnya kan. Oke. Terus abis itu ya udah kita harus ngosongin waktu itu buat kita siaran, buat kita bikin konten gitu. Emang ada jadwalnya. Oke, biasanya jam berapa, Cak? Kalau aku jam 1. Jam 1 siang. Jam 1. Sampai jam Oke, 3. siap. Alif. Siap, Kak. Oke, kalau Alif nih, yang gue pengen tanya adalah ada nggak sih dari siswa-siswa dari kalian tuh kayak rencana atau kayak kedepannya tuh kayak gue pengen banget nih kayak kakak satu ini gitu yang bisa jadi penyiar gitu. Ada nggak sih dari siswa-siswa yang di sekolah kamu tuh yang kepikiran terkait hal itu? Jadi penyiar ya, Kak? Jadi penyiar, kayak nontonin satu segmen apa gitu, kayak kepikiran nih pengen banget nih jadi penyiar nih di situ. Kalau tentang itu saya kurang tahu ya, Kak. Oke, sebenarnya. Iya. Jadi mungkin aku juga pernah pengen juga jadi penyiar gitu kan. Jadi kayak misalkan ngedengerin tahu gak sih kayak kata ini yang di berita apa ya? Saya lupa lagi namanya. Apa tuh? Si Aiman. Oh, Aiman yang kan- lucu itu ya pembawaannya ya. Aiman Iya, kan punya iya. stasiun radio juga dia. Nah itu saya juga pernah kepikiran pengen jadi beliau. Oh, gitu. Karena juga pembawaannya juga
lucu juga Lucu. kadang, yang lain-lain juga begitu Kak. Oke, nah sekarang ini kan udah nyoba nih di sini nih, kira-kira kira-kira gimana nih first impression kamu deh nyoba siaran di sini, siaran radio deh gitu, first impressionnya kira-kira gimana? Oh, first impression saya ya sangat sekali nervous saya Kak. Sekali nervous ya. Soalnya ini first time banget. First time banget. Kakak-kakaknya bikin nervous gak kira-kira? Oh enggak, Oh enggak. kakak-kakaknya asik banget. Oh, asik banget ya. Sangat welcome menurut saya ya. Welcome ya, oke. Terus udah sih itu aja Kak ya. Oke, siap Alif. Thank you. Nah, kalau kakak nih, kalau ketika kakak udah lulus S1 misalnya, kakak tuh ada kepikiran gak bakalan pengen masuk Prambors, masuk apa? Dan kira-kira ketika kakak-kakak ini mau masuk ke situ, kira-kira pengen segmen apa sih yang dibawa gitu di situ? Kalau masuk sampai ke radio komersial ya, nggak kepikiran. Enggak, berarti Sebenarnya. pengen di bidang di komunitas aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti lulus ya udah kerja kayak mungkin di Corporate. enggak dong. Oh, enggak. Ya, paling kayak di TV-TV media aja sih. Media Nggak ya. pernah kepikiran buat ngajuin jadi penyiar. Tapi mau kayak boleh sih di depan layar, cuman enggak terus-terusan penyiar terus enggak. Berarti kalau side job masih mau Kak? Boleh. Boleh. Oke, siap. Oke. Nah, kira-kira kita nih udah berapa menit ya Kak ya yang di sini? 26 menit. Wah, Oke, nggak kerasa berarti ya. udah cepet banget ya 4 menit lagi. Iya. Jadi aku pengen banget dari kalian ini ngasih closing statement, ngasih apa sih yang bikin radio ini oke banget didengerin di jangka panjang gitu. Boleh dari Alif dulu silakan. Kak. Saya Kak? Iya. Oh iya. Buat statement untuk Statement untuk kira-kira di radio ini untuk didengerin jangka panjang itu masih worth it nih. Nah, gimana sih caranya? Maksudnya kayak apa yang statement kamu ini gimana sih terkait hal itu gitu? buat teman-teman yang masih belum tahu tentang radio ya kan. Menurut aku sih lebih ini aja, lebih peduli tentang radio Kak. Karena kita juga dapat mendapatkan banyak informasi dari radio juga karena radio ini juga salah satu alat komunikasi yang bisa dipakai kalau dalam keadaan darurat Kak. Betul ya kan. Kalau misalkan lagi di tempat jauh nggak ada sinyal itu bisa lewat radio Kak. Betul juga ya, baru kepikiran sekarang lagi gue. Betul, Bener. gitu aja sih Kak. Oke, boleh kamu dari Ica deh. Oh, kalau aku radio kan itu dia dari dulu ada ya, udah lama banget kan. Betul, udah lama banget. Jadi kalau menurut aku jangan sampai hilang deh, jangan sampai punah ini radio walaupun udah upgrade kayak lewat web, udah sosial media, cuman radio iya penting sih buat komunikasi benar kata Alif, jangan sampai si radio ini tuh hilang gitu. Jangan sampai hilang gitu ya. Gitu aja, Walaupun sekarang udah ada podcast, walaupun udah sekarang udah ada siaran Instagram gitu kan, radio ini harus tetap di maintenance gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau dari aku sendiri karena aku ini juga tertarik banget gitu ya sama sekarang teman-teman yang lagi siaran gitu ya, seru banget pokoknya. Kalau aku sendiri ya, aku udah dapat banyak banget dari teman-teman. Yang pertama adalah untuk menaikkan stabilitas radio itu adalah dengan mengikuti perkembangan zaman. Dengan cara tadi live TikTok, kalau kata Ica, kalau dari Alif, bikinlah konten-konten ketika nanti kalian ini punya konten terus nanti dipotong lah konten-konten itu beberapa menit dan diposting entah itu di TikTok, entah itu di feed Instagram gitu. Dan yang kedua adalah lebih gitu sama audiens aja, apa sih Kak Ica sih namanya? Lebih ngajak audiens mungkin ya, biar ngerasa tuh dia tuh diajak gitu ya. Walaupun dalam realitanya kita tuh udah usaha sebenarnya, cuma balik lagi gimana caranya kita naikin engagement itu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi mungkin karena kita udah sekitar 30 menit ya Kak ya. Thank you banget. Pokoknya udah hadir di sini. Thank you banget udah ngikutin acara Saka tadi loh. Thank you banget. Kira-kira seru nggak sih tadi acara Saka? Seru banget. Seru banget ya. Narasumbernya juga keren-keren. Narasumbernya keren-keren ya. Tadi ada dari siapa sih Kak itu? Ketua umum atau? Kalau aku itu head program. Oh, head program. Oh, tadi aku nggak sempat yang lama sih Kak di dalam. Iya. Tadi kamu diajak buat itu nggak
ke jadi itu? Oh, saya tadi diajak buat ke depan. Nyoba siaran? Bukan, Game, games. Oh, games. Iya, untuk Seru ngejelasin banget. part-part yang ada di radio. Oh, Iya. gitu. Udah belajar jingle gitu-gitu nggak? Oh, belum. Tadi Oh, aku belum. dapetnya tuh di bagian mic sama headphone. Oh, headphone, Iya. mic sama headphone. Heeh. Oke, seru. Ya udah kayak gitu aja. Thank you banget teman-teman semua yang sudah mendengarkan juga. Jadi kita langsung aja kita tutup segmen hari ini. Kalau aku bilang jam besuk, ceritain aja dulu. Gue Dika. Gue Ica. Gua Alip. Sampai berjumpa di next program. Dadah guys. Dadah.